Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial ini. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menganalisis validitas dan reliabilitas instrumen soal pilihan ganda menggunakan Microsoft Excel. Analisis pertama yaitu kita menentukan validitas menggunakan cara IconV dan CVI. Langkah pertama, masukkan nilai yang diberikan para validator secara manual, lalu tentukan S1 validator, begitupun dengan S2 dan S3. Dengan menggunakan rumus di atas ini. Nah, lalu kita enter dan kita drag nilai semua drag agar nilai semua keluar agar begitu. Selanjutnya, untuk mencari nilai sigma S, kita tinggal masukkan saja rumus di atas ini dengan menggunakan automatic sum, dimana kita tinggal enter lalu kita drag lagi ke bawah agar semua nilai bisa keluar. Nah, untuk mencari nilai dari n, di mana n ini adalah jumlah validator dan dalam kurung C, dan C ini merupakan nilai indikator dari nilai tertinggi dari indikator. Lalu kita kurangi 1 dan kita enter. Lalu kita drag lagi ke bawah agar semua nilai otomatis keluar. Untuk mencari nilai V, kita menggunakan rumus di atas ini, yaitu dimana kita membagi nilai sigma S dan N tadi. Nah, lalu kita enter dan kita drag lagi agar semua nilai otomatis keluar. Untuk keterangannya, kita menggunakan rumus automatic if, di mana jika nilai V di bawah 0,41 maka dikatakan tidak valid, dan jika nilainya di bawah 0,61 maka nilainya cukup valid. Sedangkan jika nilainya kurang dari 0,81 maka dikatakan sangat valid atau valid. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari CVI. Pertama, kita mencari nilai NE, di mana kita menggunakan rumus automatic contiv. Kita menggunakan nilai di atas ini, lalu kita enter, lalu kita drag lagi ke bawah agar semua nilai otomatis keluar. Nah, untuk mencari nilai ICVI-nya, untuk mencari nilai ICVI kita menggunakan rumus di atas ini, di mana kita membagi skor NE dengan dibagi 3, di mana 3 ini adalah jumlah validator. Nah, kita enter dan kita drag ke bawah agar nilai di bawah otomatis keluar. Nah, untuk status validitas kita menggunakan rumus automatic if, di mana kita menekan nilai ICVI lalu sama dengan 1, di mana jika 1 maka dikatakan valid atau revisi. Keputusan akhir, jika status validitas valid maka keputusan akhirnya diterima, dan jika tidak valid maka keputusan akhirnya ditolak. Setelah validasi C, kita perlu menghitung setiap butir soal menggunakan korelasi proyek momen persen, di mana kita akan mencari nilai hitung dengan rumus di atas ini. Nah, dan jangan lupa untuk memasukkan logo dolar. Lalu kita enter dan kita drag untuk mencari nilai hitung yang lainnya agar otomatis keluar. Dan untuk tabel, untuk mencari nilai tabel, yaitu dia menggunakan, dan itu dengan cara taraf signifikansi 50%
5% dengan N sama dengan 15, sehingga menghasilkan 0,514. Sedang keterangan, untuk mencari keterangan kita menggunakan rumus if seperti di atas ini. Lalu kita enter. Dan kita drag lagi. Untuk mencari varians, kita memasukkan rumus seperti di atas ini. Lalu kita enter. Dan kita drag lagi. Dan lalu kita mencari jumlah varian. Untuk jumlah varian ini kita menggunakan rumus automatic sum seperti di atas ini. Nah, lalu kita enter. Untuk CA-nya atau kromat alpha kita tinggal masukkan dengan rumus di atas ini, yaitu jumlah soal bagi jumlah siswa. Untuk mencari kromat alpha atau CA, kita menggunakan rumus di atas ini, yaitu dimana kita jumlah siswa kita bagi lagi dalam kurung jumlah siswa kita kurangi 1, seperti di atas. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari ke C3. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata atas dan rata-rata bawah, dimana kita akan memasukkan rumus di atas ini. Lalu kita enter. Dan kita drag lagi ke samping. Oke. Setelah itu kita untuk mencari rata-rata bawah, kita masukkan lagi dengan rumus yang sama seperti tadi, hanya pembedaannya kita hanya mengambil dari peserta ke-8 hingga ke-15. Lalu kita enter. Aduh, salah. Kita drag lagi. Oke. Untuk mencari daya pembeda, kita menggunakan rumus. Kita akan membagi dari nilai rata-rata atas dan rata-rata bawah, lalu kita bagi 1, sehingga nilainya begini. Dan kita drag lagi. Untuk keterangannya, kita lihat daya pembeda, yaitu jika nilai dari daya pembeda 0,40 atau lebih berarti sangat baik, sedangkan 0,30 sampai 0,39 baik, 0,20 sampai 0,29 cukup atau perlu perbaikan, sedangkan di 0 sampai 0,19 ke bawah kurang baik atau maka dia akan dibuang. Oke, selanjutnya kita akan ke sheet selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah benar dan jumlah benar dan indeks kesukaran yang
kita dapatkan dari gini, tentukan jumlah benar dan indeks kesukaran dari data yang telah didapat. Selanjutnya kita akan mencari jumlah benar dan indeks kesukaran dari data yang kita dapat. Nah, untuk mencari jumlah benar, kita menggunakan rumus sum. Lalu kita enter. Nah, lalu kita drag ke samping seperti ini sampai ke nomor 20 dan oke. Untuk jumlah siswa yang saya ambil adalah 15 siswa. Jadi kita masukkan 15 lalu kita drag lagi seperti ini. Dan untuk indeks kesukarannya kita menggunakan rumus seperti atas ini, di mana kita membagi jumlah benar dan jumlah siswanya. Lalu kita enter. Lalu kita drag lagi. Nah, untuk keterangannya kita bisa mengambil dari sini, di mana jika 0,00 sampai 0,30 dia dikatakan sukar, sedangkan 0,31 sampai 0,70 dia sedang, dan 0,71 sampai 1 dia dikatakan mudah. Nah, seterusnya kita ke sheet selanjutnya. Untuk sheet selanjutnya ini kita akan memasukkan nilai, kita akan memasukkan jawaban yang telah siswa berikan. Terus tabel berikutnya kita mencari option. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah siswa yang memilih dari items A, B, C, dan D. Dan tabel berikut ini, di tabel berikut ini kita akan mencari tingkat distraktor. Sedangkan ini adalah keterangan jika soal-soal yang kita berikan itu berfungsi atau tidak. Baik. Untuk mencari berapa banyak yang memilih pilihan A, kita memasukkan rumus countif, lalu kita lalu enter, dan kita drag lagi sampai ke sini, nomor 20 kita oke. Begitupun untuk pilihan B, C, dan D. Baik, kita masuk ke tabel berikutnya, yaitu dimana kita mencari tingkat distraktor. Untuk mencari tingkat distraktornya, kita memasukkan rumus ini, dimana kita membagi dari jumlah yang memilih pilihan A, B, C, dan D. Lalu kita bagi 20, enter, dan kita drag ke samping seperti ini. Pas. Nah, dan begitupun untuk item di B, C, dan D nya lagi. Untuk mencari keterangan ini kita menggunakan rumus if, dimana jika tingkat distraktornya lebih dari 5%, maka dia dikatakan berfungsi. Sedangkan jika tingkat distraktornya dikurang dari 5%, maka harus direvisi. Dan jika tingkat distraktornya lebih dari 0, maka dia tidak lebih atau sama dengan 0, maka dia dikatakan tidak berfungsi. Nah, sekian dari video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.